5 sastrawan yang dipenjara karena karyanya. Sastrawan adalah sebutan bagi penulis sastra, pujangga, ahli sastra, intelektual, sarjana, atau cendekiawan dan jauh hari dalam diksi klasik. Dapat dikatakan juga sastrawan adalah seseorang yang menggeluti dunia sastrawi secara lebih dalam, bukan hanya sekadar mengenal sastra secara biasa. Melansir dari media.ia.com, berikut 5 sastrawan yang dipenjara karena karyanya. Sitor Situmorang. Sitor Situmorang adalah sastrawan angkatan 45. Dia dipenjara karena menulis esai sastra berjudul Sastra Revolusioner pada Zaman Orde Baru. Pada era itu, Sitor Situmorang dianggap memihak komunisme dan Soekarno, kemudian dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pemberontakan. Penyair ini ditahan pemerintahan Orde Baru mulai dari tahun 1967 sampai 1974. Dan meninggal di Belanda 21 Desember 2014 pada usia 91 tahun. W.S. Rendra. Siapa yang tak kenal W.S. Rendra? Sejak muda dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra. Ia lahir pada 7 November 1935. Dia juga tersohor sebagai pegiat teater. Pada tahun 1977, penyair yang lebih dikenal sebagai si burung merak ini ditahan di rutan militer Jalan Guntur, Jakarta, akibat pembacaan salah satu puisinya di Taman Ismail Marzuki. Puisi yang Rendra deklamasikan itu ternyata membuat gerah pemerintahan Orde Baru. Puisinya itu dianggap mampu mengagitasi masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Oh, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Sejak dari zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari keinginan para politisi, raja-raja, dan tentara. W.S. Rendra meninggal di Depok 6 Agustus 2009 pada usia 73 tahun. Wiji Tukul. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Pada tahun 1996, penyair yang terkenal menciptakan slogan "Satu Kata Lawan" ini menjadi buronan pemerintah Orde Baru. Dia menjadi buronan karena jenderal-jenderal di Jakarta menuding puisi-puisinya menghasut para aktivis untuk melawan pemerintah Orde Baru. Banyak yang menduga dia hilang dan tidak pernah pulang karena telah menjadi korban penculikan dan pembunuhan menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998. Wiji Tukul memang tidak dipenjara, tetapi diculik oleh tangan-tangan para penguasa korup yang gerah mendengarkan puisi-puisi lugasnya. Mohtar Lubis. Pada 1957, pengarang novel Jalan Tak Ada Ujung ini pernah menjadi tahanan rumah dan tahanan penjara selama 9 tahun karena dianggap sebagai oposan Presiden Soekarno. Salah satu pendiri majalah sastra Horizon ini dipenjara lantaran karya-karya jurnalistiknya. Lubis pernah meraih penghargaan bergengsi Magsaysay Award. Dia meninggal di Jakarta 2 Juli 2004 pada usia 82 tahun. Pramudia Anantatur. Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru, Pramudia merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Buku-bukunya dilarang beredar dan dia juga dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru.
Pram dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Dia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing.